Sudah bergabung bersama Kompas TV, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Melalui sambungan daring, kita akan membahas lebih dalam soal dampak aksi massa usai unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ke Ibu Kota. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, yang kita ketahui kemarin dari hasil demonstrasi mengakibatkan sejumlah fasilitas publik itu rusak. Dari hitungan Pemprov, berapa total kerugian kita, Pak? Jadi dari total kerugian memang masih terus dihitung, sementara hitungan kasarnya ya itu berkisar sampai 57 miliar ya. Ini akan kita terus cek ya, bisa saja sampai 65 miliar. Karena yang dihitung ini belum seluruhnya selesai dihitung dan harganya dalam proses pengecekan ulang ya. Kemudian yang kedua yang rusak itu ada 3 ya, stasiun MRT dan ada 20 halte Transjakarta. Belum lagi yang rusak lainnya seperti lampu lalu lintas ya atau traffic light, kemudian traffic cone, ada pagar pembatas, ada cermin lalu lintas, ada tenda petugas, belum lagi plastik barrier termasuk kantor-kantor pos polisi yang dibakar ya. Jadi semuanya masih dalam proses penghitungan. Yang penting sejak tadi malam sesuai dengan perintah Pak Gubernur sudah langsung dibersihkan dan ditangani secara baik sehingga mulai tadi pagi jam 5 subuh sudah bisa melayani transportasi umum bagi pengguna MRT maupun Transjakarta dan lain sebagainya. Sekalipun ada peralihan-peralihan sedikit. Namun kita bersyukur semuanya bisa berjalan lancar hingga hari ini. Oke, masih akan ditelusuri oleh Pemprov fasilitas apa saja yang rusak. Tapi demikian Pak, kapan kira-kira target penyelesaian perbaikan fasilitas umum tersebut? Ya, tentu kami akan berupaya melakukan beberapa cara ya. Yang pertama, memastikan bahwanya semuanya berjalan, mencari alternatif tempat stasiun halte sementara bagi yang rusak berat. Kemudian terus mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita pastikan dalam 1-2 bulan ini harus kita selesaikan ya. Halte memang ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oke, estimasi biaya perbaikannya berapa Pak Riza? Lalu kemudian dari mana sumber pendanaannya? Ya tadi saya sampaikan ya estimasi pembiayaannya kan kurang lebih bisa sampai 55, 57 bahkan mungkin sampai 65 terus kita lihat ya. Nanti akan dicek kembali oleh yang berkait oleh PT Transjakarta, oleh MRT, oleh Disub, dan lain sebagainya yang terkait ya. Ini belum kerugian lainnya yang kita tahu, seperti ada teater yang rusak ya di Pasar Senen yang juga terbakar, taman, dan lain sebagainya. Prinsipnya ini menjadi tanggung jawab kami, Pemprov, yang akan membiayai seluruh kerusakan yang ada untuk memastikan transportasi publik dan pelayanan umum lainnya bisa kembali baik sebagaimana sebelumnya. Oke, termasuk ada juga bantuan dari Pemprov untuk pelaku usaha yang terkena dampak aksi demonstrasi kemarin ya Pak? Iya, tentu semuanya akan kita tangani secara baik untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Oke, tindakan anarkis itu beberapa kali terjadi Pak Riza. Sebetulnya bagaimana koordinasi dengan aparat hukum dan kemudian apa risiko hukum bagi mereka yang melakukan perusuhan? Yang pertama itu menjadi konsekuensi ya Jakarta sebagai ibu kota. Disinilah pusat kekuasaan, pusat pengambil kebijakan, sehingga apabila ada kelompok masyarakat, apakah mahasiswa, apakah buruh, dan lain-lainnya, yang merasa punya pendapat berbeda, itu selalu menyalurkan aspirasinya dengan cara demo, itu dilakukan di Jakarta di tempat-tempat yang strategis. Itu silakan saja menyampaikan aspirasi, ada beberapa cara. Yang pertama kalau terkait undang-undang yang dirasa tidak sesuai dengan aspirasi sebagai kelompok masyarakat, itu bisa menyalurkannya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau langsung minta untuk dialog pada DPR, bahkan kepada Presiden atau Kementerian, Menko terkait, juga kepada kami, tentu kami akan membantu menyalurkannya. Yang penting bagi kami, mohon pada seluruh warga masyarakat, janganlah melakukan tindakan-tindakan yang merusak ya fasilitas umum, apalagi fasilitas transportasi yang digunakan oleh kita semua. Berarti ada pihak-pihak yang dirugikan atas kerusakan yang dilakukan kemarin siang hingga malam hari. Termasuk juga kita minta juga jangan melakukan anarkisme ya.
Tadi kami sudah meninjau, saya mengecek langsung ke Polda, tidak kurang ada 1.192 ya mahasiswa dan pelajar yang diamankan, dan sebagian besar ternyata lebih dari 55% itu bukan warga Jakarta, dan lebih dari 50% justru anak usia sangat muda ya, pelajar, bahkan ada yang SMP, dan sudah dibebaskan, dijemput oleh keluarga, orang tua, atau sekolah kampusnya. Yang tersisa tinggal 256 yang sedang dipendalami, yang memiliki bukti-bukti melakukan perusakan-perusakan. Pak Riza, ini demonstrasi dilakukan di tengah kebijakan Pemprov DKI melaksanakan PSBB. Bagaimana potensi penularan COVID? Ya, itu juga yang menjadi kekhawatiran kami. Sebagaimana kita ketahui di Jakarta masih diberlakukan PSBB. Kami sudah minta agar dikurangi kerumunan-kerumunan, apalagi dalam jumlah yang besar dengan jarak yang sangat dekat, bagaimana kemarin kita saksikan. Dari semuanya sudah dilakukan tes ya, dan ditemukan tidak kurang dari 14 orang yang reaktif, dan sudah diteruskan ke bagian kesehatan untuk ditangani lebih baik lagi ke depan. Dan kami berterima kasih pada Polda Metro yang sudah memastikan untuk menjaga agar tidak terjadi penularan ketika pengamanan warga yang diamankan, kemudian memastikan mendapatkan makanan, sholat berjamaah juga tadi kami lihat, dan sudah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Riza atas waktunya dengan Berita Utama. Kita berharap kalaupun ada aksi menyuarakan pendapat harusnya tidak dilakukan secara anarkis, karena kalau yang rugi kita semua begitu. Terima kasih Pak Riza telah bergabung di Kompas TV. Saudara, informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyebut ada hoax dan disinformasi soal isi Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Sapu Jagat ini. Informasi ini kami sajikan usai jeda.